Barusan saya baca bahwa di DKI, saudara, jadi penyebaran atau klaster COVID-19 ini sekarang bukan saja di perumahan, bukan saja di wilayah kelurahan, tapi sudah sampai ke perusahaan-perusahaan, ke pabrik-pabrik. Dan ini semakin membuat penanganan COVID-19 di DKI yang saya perhatikan di media massa menjadi sedikit lebih mencekam, saudara. Kalau kita melihat koran-koran hari ini, banyak diperhatikan orang sudah merasa aman begitu, hingga memakai masker menjadi sesuatu yang aneh gitu ya, mulai ditinggalkan. Mereka berkerumun di lobi-lobi kantor dan akhirnya hampir semua kantor yang saya baca di media massa itu ada suspek corona positif. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan adanya satu klaster muncul di wilayah Cimahi, Bandung, ya, klaster secapa. Di mana itu sebenarnya tidak akan bisa blow up, ya, muncul kalau misalnya calon perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ada 2 orang yang tidak ke dokter. Ke dokter bukan karena sakit, cuma karena bisul, saudara. Ya, jadi ada bisul begitu, mereka karena mengalami atau ikut sekolah calon perwira, maka mereka tidak nyaman dengan bisulnya begitu. Terus mereka ke dokter untuk memeriksa itu, ternyata mereka positif COVID-19. Dan ketika itu sampai, diperiksalah seluruh siswa-siswa calon perwira di secapa itu, ternyata kita baca di koran yang positif itu ribuan orang. Ribuan orang. Hari-hari ini COVID-19 di Indonesia khususnya, karena saya ngomong dalam konteks Indonesia, masih mengerikan. Ketika ini muncul di bulan Desember 2019, saudara, di Wuhan, di Cina, saya mungkin sedikit dari orang ya yang punya feeling gitu, saudara. Ini bukan penyakit biasa, ini bukan virus biasa. Ya. Feeling saya begitu kuatnya, sampai-sampai kalau saudara dekat dengan saya, ya, di Januari itu sampai Februari ketika Indonesia masih adem ayem, saya sudah menyuarakan itu lewat sosmed saya, lewat khotbah-khotbah saya, dan lain sebagainya. Ya. Bukan berarti saya ini punya apa gitu ya, punya sixth sense, bukan. Cuma saya merasa bahwa memang apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Awalnya dikatakan virus ini dari kelelawar, Bapak Ibu ingat nggak? Hingga pasar binatang-binatang yang ekstrim di Tomohon di Manado sana sempat di demo kurang lebih begitu supaya ditutup karena di situ menyediakan hewan-hewan yang sangat nggak masuk akal untuk dimakan ya. Ada ular, ada anjing, ada kucing, termasuk kelelawar begitu. Tapi kemudian kita dapat informasi di sekitar bulan Januari itu ada bukan dari kelelawar tapi dari kebocoran virus laboratorium yang memang sedang menyelidiki virus, mengembangkan sesuatu lah gitu ya, sehingga bocor begitu dan akhirnya menimpa orang-orang di Wuhan. Yang lebih ekstrim yang sampai sekarang masih booming, masih viral, yakni isu tentang adanya sebuah konspirasi. Ya. Virus ini adalah sebuah konspirasi global begitu. Dari orang-orang yang punya kekuatan ekonomi, politik, dan lain sebagainya lah ya. Jadi sampai hari ini, ya, saya masih sering dapat itu japrian yang isinya bahwa COVID ini adalah konspirasi. Ya. Bahkan belum lama ada artis di Bali yang menolak pemeriksaan rapid test begitu ya, dengan alasan ini konspirasi global ya. Ya, banyak hal lah saudara ya, banyak orang boleh berteori. Saya tidak terlalu suka dengan memikirkan soal itu. Karena entah itu asalnya virus ini dari kelelawar kah, atau dari laboratorium yang bocor kah, atau konspirasi, saya nggak punya kekuatan untuk merubah itu. Faktanya dalam kehidupan saya sehari-hari, ya, ada orang yang saya kenal terkena positif COVID-19. Bahkan beberapa rekan hamba Tuhan, pendeta yang saya kenal cukup dekat, meninggal gara-gara itu. Ya. Ini yang harus disadari. Mau konspirasi, kita ngomongin konspirasi, andai kata benar pun kita bisa apa gitu. Kalau benar ini konspirasi dunia, konspirasi orang-orang yang punya pengaruh, uang, dan lain sebagainya, kita bisa apa? Ya. Sekarang ini faktanya itu ada, real. Jangan bilang itu COVID-19 itu hanya cerita sinetron,
cerita fiksi semata. Faktanya ada. Saya kenal seorang ya di Surabaya yang hari-hari ini terkena COVID-19 dan dia saksikan karena dia tidak dibawa ke rumah sakit. Mungkin karena di Surabaya yang suspek positif banyak gitu sehingga penuh rumah sakit. Saya nggak tahu alasannya, tapi dia faktanya dia positif dan dia dirawat di rumah, ya. Dan dia bersaksi itu dalam Facebooknya ya bahwa dia nggak tahu dia dapat dari mana karena secara pribadi dia sudah menjaga hidupnya. Dia jaga social distancing, dia tidak ketemu orang, ya. Dia juga kalau andai kata keluar rumah dia pakai masker, ya. Dia selalu rajin cuci tangan. Dia melakukan apa yang diminta oleh pemerintah 3M itu, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sering. Dia lakukan itu. Dia sudah mengikuti protokol yang diberikan pemerintah saja. Faktanya dia hari ini saya siaran ini, saya rekam ini, dia belum sembuh, masih positif. Sudah 2 kali swab tetap positif. Berarti sudah kurang lebih hampir 3 minggu, 1 bulan ini dia masih ada virus itu secara medis. Dia tidak tahu. Dapatnya dari mana? Nah kalau orang yang melakukan 3M tadi saja, sudah ikuti protokol pemerintah saja, masih bisa kena COVID-19. Bagaimana pertanyaan saya yang tidak menjalankan hal itu? Berarti kan orang yang saya kenal kena suspek atau orang yang saya kenal kena COVID-19 ini kan dapatnya dari orang-orang yang tidak dia duga. Mungkin orang terdekatnya, saudara. Yang dia pikir orang terdekatnya itu juga sudah melakukan 3M tadi gitu. Ternyata kena, saudara. Ya. Dan hari-hari ini dia di rumah. Saya lihat di post sosial medianya dia sudah dikunjungi oleh Dinas Kesehatan dari Pemkot Surabaya. Dengan tentara, dengan pakai baju yang lengkap, saudara, ya. Dan ini fakta, orang-orang terdekat saya sudah ada yang mengalami bahkan sampai meninggal gara-gara COVID ini. Saya baca juga di informasi di dunia yang meninggal karena COVID hari ini, ya, itu sudah melebihi angka 700.000 orang mati gara-gara COVID. Lebih dari hampir 1 juta, angka 1 juta itu akan kelewat, saudara. Dan ini bukan main-main. Ya. Di Indonesia katanya masih di bawah 10.000 yang positif, saudara. Ya. Tapi 100.000 maksudnya, ya. Tapi saya tidak terlalu yakin dengan informasi itu. Mengingat di Indonesia sendiri belum banyak tempat-tempat di mana rakyat biasa, rakyat kelas bawah, maafkan saya, kelas orang-orang marginal, yang bisa punya akses untuk memeriksakan dirinya. Nggak usah swab test lah, rapid test aja, saudara. Ya. Itu harus menggunakan uang yang tidak sedikit. Beberapa rumah sakit di Jakarta, itu kalau kita mau mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit, itu harus rapid test. Dan bayarnya nggak murah untuk orang-orang yang tidak punya penghasilan yang tinggi, saudara. Karena sekali rapid test itu bisa 400.000, 500.000. Bahkan ketika awal-awal kemarin bisa sampai menyentuh angka 800.000. Bayangin, saudara. Bagaimana mungkin orang-orang yang kerja di lapangan, buruh gitu ya. Terus orang yang berjualan bakso begitu di pinggir jalan. Atau pemulung bisa mengikuti tes kalau harus dituntut bayar seperti itu. Jadi yang bisa dites atau yang bisa memenuhi kualifikasi tes itu dengan kemampuan sendiri, itu hanya kecil sekali, saudara, angkanya. Jadi di Indonesia ini masih sangat besar sekali. Ya. Jadi yang paling gampang, yang paling baik itu gimana? Kita nggak usah capek-capek lah ngomongin ini konspirasi ya. Sehingga saudara akhirnya suka dengan berita itu, berdebat bahwa ini adalah konspirasi Cina, ini konspirasi WHO, ini konspirasi Amerika, bla 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 bla. Mungkin enak ya kalau diikuti ceritanya, tapi apa berdampak itu buat kita? Faktanya meskipun kita tahu dengan yakin ini konspirasi, apa yang bisa kita lakukan untuk merubah dunia ini? Nggak ada, saudara. Kecuali saudara orang yang punya kekayaan ribuan triliun rupiah. Mungkin saudara bisa berdampak kalau saudara menggunakan kekuatan uang saudara itu. Tapi kalau saudara seperti saya, apa yang bisa kita rubah dari dunia ini? Nggak ada. Yang paling baik, yang paling benar adalah saudara sadar bahwa kita sedang menghadapi ini. Ada 700.000 orang di seluruh dunia yang sudah mati. Ini pandemi.
Ada jutaan orang dunia yang sudah positif. Memang ada banyak juga yang sudah bisa sembuh dari COVID ini. Tapi faktanya hari ini di Agustus 2020 antivirusnya itu belum ketemu, saudara. Jadi orang boleh berkata, oh COVID ini bisa sembuh dengan minyak kayu putih dan lain sebagainya. Banyak saudara minum jamu dan lain sebagainya. Tapi itu belum bisa dibuktikan secara kimia, secara medis, secara sungguh-sungguh. Sebab kalau benar misalnya kayu putih itu bisa menyembuhkan COVID-19, tentu WHO dan dunia pasti akan berlomba-lomba mengimpor kayu putih dari Indonesia. Tapi itu tidak terjadi, saudara. Jadi antivirusnya baru ketemu itu bisa lama. Saya udah ngobrol dengan banyak orang dari kalangan dokter, kalangan farmasi, itu untuk bisa menemukan sampai antivirus yang sahih itu lewati beberapa proses, dan setiap proses itu harus dilewati berbulan-bulan, ada uji coba dan lain sebagainya. Jadi saya masuk orang yang bukannya pesimis ya, tapi dalam konteks penemuan antivirus saya sangat nggak yakin gitu bisa ketemu di akhir tahun atau di awal tahun 2021. Masih panjang. Berarti kita masih melewati beberapa bulan dengan situasi kondisi yang seperti ini. Dan teman-teman saya juga tidak membuat saya putus asa dengan hal itu. Mereka menyarankan yang penting kita ini sadar bahwa kita ada di dunia yang dikelilingi dengan COVID-19 itu. Ini virus, saudara, ya, yang bisa menyerang dengan mudahnya. Ya. Makanya yang paling penting adalah kita mengikuti yang disarankan pemerintah. Paling tidak itu, saudara, ya, memakai masker. Maka saya sedih tadi sebelum saya berangkat ke sini, ada rekan saya japri saya yang berkata, aduh Pak Pendeta, gimana ya, di gereja saya bahkan gembalanya itu saya lihat kemarin pergi keluar rumahnya, jauh dari rumahnya tidak memakai masker. Dia bilang juga, bahkan anak pendetanya itu kalau ke gereja tidak mau memakai masker. Kalau ditegur, dia malah marah-marah. Dan akhirnya tidak ada yang berani menegur anak pendeta tersebut. Saudara, kita harus mulai dengan diri kita. Kalau saudara mengasihi diri sendiri, maka saudara berarti mengasihi orang lain. Karena COVID-19 ini kan dipengaruhi juga oleh daya imun tubuh, saudara. Mungkin hari ini saudara sebenarnya sudah kena COVID-19. Tapi karena tubuhmu bagus, pola makanmu bagus, mineral, vitamin, apapun yang masuk ke tubuhmu itu yang sempurna, yang ideal, maka dampak virus itu nggak akan bisa kena. Saudara nggak kelihatan seperti orang batuk, saudara nggak mengalami pilek dan lain sebagainya. Tapi saudara bawa virus itu di badanmu. Dan kalau kau tidak menjaga diri, kau tidak paham dengan kondisi ini, kau ketemu dengan orang lain, kau menularkan itu kepada orang lain. Sebagai orang Kristen, apakah itu tanda orang yang mengasihi sesamanya manusia? Makanya saudara, ayo sama-sama kita jaga diri. Pakai masker. Kita harus sering misalnya menjaga jarak. Kita juga harus sering mencuci tangan. Itu makanya di gereja yang saya gembalakan, itu wajib di dalam gereja, bahkan ketika beribadah untuk memakai masker. Yang saya tidak izinkan memakai masker ketika sedang melayani di mimbar. Tapi turun mimbar, saya pun habis khotbah, saudara, duduk di bangku saya. Yang pertama kali saya kerjakan adalah ambil masker. Ya. Ketika akhirnya saya bertemu dengan orang, ya, ngobrol dengan orang setelah ibadah, saya sudah menggunakan masker. Bangku-bangku di gereja dibikin jarak, sehingga gereja kami sekarang ini paling hanya 50-60 bangku yang bisa, karena kalau dibikin rapat tentu juga akhirnya tidak mengikuti standar protokol pemerintah, social distancing itu. Ya, saya siapin juga tempat cuci tangan di depan lobi. Itu yang saya kerjakan. Bahkan anak saya pun saya keras untuk hal ini. Ya. Keluar rumah harus pakai masker, sering cuci tangan. Kemana-mana, di mobil saya saja saudara masker ada, saya baru beli lagi masker yang 3 lapis itu. Ya meskipun harganya masih mahal, tapi karena saya sadar bahwa ini adalah kebutuhan, saya siapkan itu. Sarung tangan yang buat orang operasi itu saya sampai beli, saudara. Ya, karena apa ya? Karena saya kalau ke pasar saya tidak kenal orang, megang apa-apa saya nggak tahu, saya pakai sarung tangan itu. Dan kalau hand sanitizer nggak usah ngomongin lah ya, selalu ada kemana-mana saya bawa. Di mobil ada, di rumah ada, di tas saya selalu ada. Nah saudara, mari kita jaga diri kita. Ya. Kalau kita bisa jaga diri kita bisa menjaga dunia ini, kita bisa menjaga orang yang kita cintai. Nah, dengan kesadaran diri, maka kita berarti peduli dengan orang lain. Secara fisik kita nggak sama.
Ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Itu makanya orang tua disarankan di rumah saja, anak muda di rumah saja. Tapi hari-hari ini orang yang tidak pernah keluar rumah malah diejek. Ah cupu katanya gitu. Ah cemen, masa sama virus saja takut. Jangan-jangan lo di rumah aja udah positif lagi ya, jangan-jangan. Saudara jangan begitulah ya. Justru sekarang ini yang normal di rumah. Work from home ya, kerja dari rumah. Itu yang normal saudara. Nah, bukan berarti saudara harus di rumah saja kalau memang aktivitasmu menuntut dirimu untuk keluar rumah. Paling tidak menghargailah, menghormatilah, memberi apresiasilah tetanggamu misalnya, orang tuamu misalnya, keluargamu misalnya yang memilih untuk senantiasa ada di dalam rumah saja tidak keluar rumah. Ya. Jangan kita akhirnya membuli mereka dengan kalimat-kalimat yang justru bagi saya nggak menunjukkan bahwa saudara itu sebagai orang yang mengasihi sesama manusia. Yuk sama-sama kita kerjakan ini. Ya. Situasi ini masih panjang, saudara. Masih panjang. 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun, 3 tahun itu serba mungkin. Apakah setelah COVID-19 ketemu antivirusnya selesai? Belum tentu. Kita nggak tahu masa di antara hari ini sampai penemuan antivirus COVID-19 itu. Kita nggak tahu nih berapa lama nih jeda di antaranya nih, waktu di antaranya. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di situ. Apakah COVID-19 nanti akan berkembang dengan menjadi virus yang lebih menakutkan? Kita nggak tahu, saudara. Tapi yang faktanya, beberapa negeri, beberapa kota di luar negeri yang tadinya sudah mencabut lockdown, sudah membuka aksesnya, sekarang lockdown lagi. Informasi terakhir yang saya baca kemarin, Malaysia sedang mempertimbangkan untuk lockdown lagi. Padahal Malaysia sudah mencabut lockdown itu. Saudara, bijaksanalah. Kata Alkitab, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Haleluya.